Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ibadallah, ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa melanjutkan kembali bacaan dari Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dan kita masuk hadis yang ke-20 dari bab yang terakhir, bab zikir dan doa. Hadis yang ke-1459 dari Bulughul Maram. Qala rahimahullah wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu, min zawali ni'matik, dari hilangnya nikmatmu, wa tahawuli afiatik, dan bergantinya atau berpindahnya kesejahteraanmu, wa fujaati nikmatik, dan dari hukumanmu yang tiba-tiba, wa jami'i sakhatik, dan dari seluruh kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah berdoa dari 4 perkara ya. Yang pertama berlindung dari hilangnya nikmat. Hilangnya nikmat itu pasti karena apa? Ada sebab. Apa sebabnya? Dosa. Jadi ketika kita berdoa berlindung dari hilangnya nikmat, itu sama dengan kita berdoa agar terhindar dari dosa. Ya, agar terhindar dari dosa. Termasuk juga tahawuli afiatik, bergantinya kesejahteraan. Jadi kalau kesejahteraan atau kesehatan, afiat juga kesehatan, itu berganti berubah menjadi apa? Jadi sakit, menjadi kesengsaraan. Jadi kita berdoa jangan sampai terjadi itu. Kondisi afiat itu lebih baik daripada kondisi bala yang kemudian menuntut kita untuk bersabar menghadapi bala itu. Jadi afiat itu lebih luas daripada sekedar kesabaran. Lebih baik kita diberi afiat daripada diberi bala kemudian harus bersabar. Kemudian fujaati nikmatik berarti apa? Hukuman yang tiba-tiba. Dan rata-rata yang namanya hukuman itu tiba-tiba, yang namanya adab itu tiba-tiba. Sebagaimana kematian itu terasa tiba-tiba. Walaupun banyak tandanya tapi tetap orang banyak yang kaget. Dan seluruh perkara yang membuat murka. Seluruh perkara yang membuat murka. Jadi ini doa bagus sekali ya untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja di mana saja boleh kita panjatkan. Ada yang hafal? Sebelum kita baca udah ada yang mengamalkan doa ini? Belum ada ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa amalkan ini. Kita panjatkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang, wa ghalabatil adu, dan dikalahkan musuh, wa syamatatil a'da, dan girangnya musuh-musuh. Jadi jangan sampai musuh girang karena aku kalah atau karena aku celaka. Ini juga Nabi berlindung dari hal-hal yang buruk. Ada 3 hal. Ini keburukan di dunia saja ini ya, keburukan di dunia. Jadi dililit hutang, dikalahkan musuh, sama membuat musuh senang. Jangan sampai itu terjadi. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Walabatud dain ma yaghlibul madin fa qada'uhu. Jadi dililit hutang artinya sampai orang yang berhutang itu
nggak bisa membayarnya gitu, sulit untuk membayarnya, berat. Dan berlindung dari terlilit hutang ini tidak menutup kemungkinan seseorang itu berutang. Artinya boleh saja berutang, tapi yang penting jangan sampai terlilit, jangan sampai kesulitan untuk membayarnya. Itu berlindung dari terlilit hutang. Lebih bagus lagi kalau nggak utang gitu. Hidup kalau bisa tanpa utang itu lebih baik daripada harus berutang kemudian belum tentu bisa bayar atau kesulitan sehingga stres ya gara-gara mikirin utang. Wama dawadir'uhu marhuna. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berhutang kemudian meninggal sampai hutangnya belum lunas, ya, baju besinya masih tergadaikan. Final isti'adah minal ghalabah bi haitsu la yuqdaru ala qada'ihi. Jadi berlindung dari tidak bisa membayar hutang. Wa nafi anna Allah taala ma'al madin hatta yaqdiya dainahu. Kemudian juga Allah itu bersama hamba yang berhutang sampai dia membayarkannya. Malam yakun fima yakrahullahu taala, selama tidak dalam perkara yang Allah benci. Diriwayatkan ini dari Abdullah bin Ja'far marfu'an, "Yannahu yuhmalu ala ma la ghalabata fihi." Faman istadana dainan, siapa yang berutang suatu utang, ya'lamu annahu la yaqdiru ala qada'ihi, dan dia tahu kalau dia itu tidak mampu membayarnya, faqad fa'ala muharraman, berarti dia telah melakukan perkara haram. Jadi udah yakin atau hampir yakin saya nggak bisa bayar sebenarnya, tapi dia nekat utang juga, ini melakukan perkara yang diharamkan. Dalam hadis, man akhadha amwalan nas, siapa yang mengambil harta manusia, yuridu aha, dan dia ingin membayarnya, maksudnya mengambil itu hutang ya. Siapa yang hutang dan dia berkeinginan kuat untuk membayarnya, addahallahu anhu, maka Allah akan bantu. Allah akan bayarkan hutangnya. Dan siapa yang menghutang dari manusia, yuridu itlafaha, tapi dia ingin menghanguskan harta itu, nggak mau bayar gitu. Jadi dari awal ketika berhutang niatnya nggak mau bayar, atlafahu ta'ala, Allah akan binasakan dia. Jadi Allah pun nggak bantu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari al-maghram, ya, dari hutang. Jadi kalau bisa terhindar dari hutang, itu yang terbaik. Nabi berlindung juga dari hutang, bukan terlilitnya saja. Dari hutang pun Nabi berlindung, tapi Nabi terpaksa juga berhutang ya. Kemudian walamma sa'alathu Aisyah, ketika Aisyah bertanya kepada beliau radhiyallahu anha an wajhi iktsarihi minal isti'adah, tentang alasan kenapa Nabi banyak sekali berlindung dari hutang, maka beliau mengatakan, innar rajula, sungguhnya seseorang, idza gharima haddatsa wa kadzaba, kalau berutang dia berbicara dan dia bohong. Ya, orang utang itu sering bohong jadinya. Itu Nabi berlindung dari hal seperti itu. Jangan sampai hobi kok utang. Fal mustadin yata'arradu li hadzal amr al-'azim. Jadi orang yang berutang itu memang terpapar dengan perkara yang besar ini ya. Bahaya, artinya dosa-dosa ini. Dusta sama mengingkar janji, munafik. Sifatnya orang munafik. Wa ma ghalabatul adu, adapun terkalahkan oleh musuh, ai bil batil, maksudnya dikalahkan dengan kebatilan. Bi anal adu fil haqiqah innama yu'adi fi amrin batil. Karena musuh yang hakiki adalah musuh yang memusuhi dengan dalam perkara batil, imali amrin dini au li amrin duniawi, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Kagodo bidolim, seperti kemarahan orang yang dolim di haqqi ghairihi, ya. Dolim terhadap hak orang lain tapi marah-marah, itu musuh itu. Maka ada min qudrati alal intisafi minhu au ghairi dzalika, dengan tanpa kemampuan untuk bersikap netral darinya atau yang lainnya.
Wa amma syamatatul a'da, adapun membuat musuh senang, fahiya farahul adu, yaitu senangnya musuh, bidurin yanzilu bi aduwihi, karena adanya bahaya yang menimpa lawannya. Jangan sampai musuh girang karena kita celaka gitu. Qala Ibnu Battal, syamatatul a'da ma yang ka'u al-qalba wa tablughu bihin nafsu asyaddal mablah. Syamatatul a'da ini adalah perkara yang bisa membuat hati sedih ya, sangat sedih gitu. Kalau musuh kita ketawa, kita itu sedih sekali gitu. Wa qad qala Harun li akhihi, Harun berkata pada saudaranya alaihi salam. Siapa saudaranya Harun itu? Musa ya, disebutkan saudaranya itu. Yaitu Musa alaihi salam, fala tushmit bil a'da, jangan engkau buat musuhku atau musuh-musuh menertawakanku gitu. Karena Musa waktu itu mau menghukum Harun. Jadi kalau aku dihukum, nanti musuh yang ketawa gitu. Jangan sampai menyenangkan hati musuh. La tufarrihhum bima tusibuni bihi. Jadi jangan kamu membuat mereka senang dengan kamu menimpakan musibah kepadaku. Nah, itu 3 doa Nabi berlindung darinya ya, 3 perkara Nabi berlindung darinya. Dari terlilit utang, dikuasai musuh, sama membuat senang musuh. Membuat senang musuh. Kemudian hadis yang ke-22 dari Buraidah radhiyallahu anhu qol sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul. Nabi mendengar ada seorang yang berkata atau berdoa, Allahumma ya Allah, ini as'aluka bi an asyhadaka bi an asyhada bi anni asyhadu. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu dengan, ini tawasulnya ya. Dengan apa? Dengan bahwasanya aku bersaksi annaka antallahu la ilaha illa anta, bahwasanya kamu adalah Allah, tidak ada sembahan kecuali Engkau. Al-ahadus samadu, yang maha esa, yang tempat bergantung seluruh makhluk. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini dari surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, ada al-ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, ditambahi alladzi. Al-ahadu samadu alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya yang sekufu dari seorang pun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, laqad sa'alallaha bismihil alladzi idza su'ila. Kalau ada sebagian riwayat ada tambahan a'dzam ya. Laqad sa'alallaha bismihil a'dzam. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, namanya yang paling agung. Idza su'ila alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang Allah diminta, apabila diminta dengannya Allah pasti memberi. Wa idza du'iya bihi ajaba, kalau didoa dengannya pasti Allah mengabulkan. Dikeluarkan oleh Al-Arba'ah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-Ahad artinya Al-Ahad dia adalah sifat sempurna. Dan Al-Ahad al-hakiki, karena ahad yang hakiki mayakunu munazzahad dat, yang tersucikan datnya anha itarkib, dari berbagai sisi susunan, wa ta'addud, dan berbilang. Jadi satu-satunya, enggak disusun, enggak dijumlah, enggak dibilang. Itu satu-satunya, maka itulah yang paling sempurna. Wa ma yastalzimu ahadahuma kal jismiyah, dan apa yang menjadi konsekuensi salah satu dari keduanya, yaitu jismiyah. Jadi Allah suci dari jismiyah, wa tahayyus, dan dari berbatas atau bertempat ya, Allah enggak memiliki tempat. Kemudian wa musyarakah, dan persekutuan fil haqiqah, dalam hakikat, wa khawasiha, dan kekhususannya, kawujubil wujudi, seperti wajibnya wujud. Jadi Allah itu sendiri dengan sifat wajibul wujud.
wajib ada, yang lainnya itu mungkinul wujud ya, selain Allah itu hanya mungkin ada, yang wajib ada itu cuma Allah. Wal qudrah ad-dzatiyah, dan dalam kemampuan secara zat, wal hikmah an-nasyi'ah anil uluhiyah, dan hikmah yang muncul dari uluhiyah, itu semuanya adalah sifat sempurna yang ada pada al-ahad, satu-satunya. Ahad itu satu-satunya. Wasamad, as-samad adalah as-sayyid, tuan, pemimpin. Alladhi yusmadu ilaihi fil hawaij wa yuqsadu, yang naik kepadanya berbagai hajat, berbagai kebutuhan dan dituju. Jadi tempat diarahkannya segala hajat, itu namanya as-samad. Dan as-samad ini nama khusus milik Allah, nggak boleh dipakai untuk makhluk. Makanya nggak ada istilah Ustadz Somad, nggak ada. Yang ada Ustadz Abdul Somad ada. Ya, jangan dipanggil Ustadz Somad, nggak boleh. Karena as-somad khusus milik Allah. Ini kalau kita bilang Ustadz Somad seperti bilang Ustadz Allah gitu. Ada orang namanya Abdullah, kita bilang Allah, nggak mungkin ya. Maka jangan bilang as-somad. As-somad hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa muttasifu bihi alal itlaq, dan disifati dengannya secara mutlak sempurna, walladzi yastaghni an ghairihi mutlaqan. Ini makna as-somad itu banyak ya. Kemudian lagi makna yang lainnya, dialah yang tidak butuh dari yang lainnya secara mutlak. Allah itu maha kaya. As-somad juga bermakna ghani, al-ghani. Wa kullu ma adahu muhtajun ilaihi, adapun selainnya sangat butuh kepada Allah. Ya. Ini makna as-somad. Kalau al-ghani belum tentu ini. Jadi as-somad itu al-ghani plus yang lain-lain. Jadi gabungan dari banyak sifat Allah taala dalam kata as-somad. Walaysa dzalika illa lillahi taala, dan itu tidak ada kecuali untuk Allah semata. Wasafahu bi annahu lam yalid, kemudian dia mensifatinya bahwasanya Allah itu tidak melahirkan. Mananya lam yujanis, artinya tidak ada yang sejenis dengan Allah. Walam yaftakir ilaihi, dan Allah enggak butuh kepada anak. Ma yu'inuhu, yang anak itu biasanya membantu orang tua dan sebagainya, atau menggantikan orang tua ya, ketika orang tua sudah tua, itu anak. Allah enggak butuh itu semuanya, Allah Maha Kaya. Dan itu sebagai penafsiran dari as-somad juga. Apa mana as-somad? Lam yalid wa lam yulad. Enggak melahirkan, enggak dilahirkan. Karena Allah itu Maha Kaya, Allah enggak butuh siapa-siapa. Limtina'il hajati wal fana'i alaihi, karena Allah itu mustahil butuh sesuatu atau fana. Allah itu enggak fana, jadi enggak perlu pengganti. Yang butuh khalifah itu yang fana. Nabi Muhammad fana, maka ada khalifah. Wa huwa raddun ala man qala, dan ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Uzair anak Allah, Al-Masih anak Allah, ini semuanya terbantah. Allah tidak melahirkan. Jadi ada orang yang mengatakan, teruslah kamu menyembah kepada anak Tuhan, nanti Bapak Tuhan akan menolongmu. Nah ini bukan ajaran Islam ya seperti itu. Wa qaluhu lam yulad, tidak dilahirkan, ay lam yasbiqhu adam. Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Allah itu ada tanpa didahului dengan ketiadaan. Pokoknya dulu tanpa batas. Enggak ada awalnya. Dan nama Allah al-awwal. Al-awwal artinya apa? Yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Enggak ada apapun sebelumnya. Allah itu al-awwal gitu. Pokoknya dulu tanpa batas. Kemudian Fa'in kulta, jika kamu mengatakan al-ma'ruf taqaddumu kaunil mauludan. Yang ma'ruf adalah didahulukannya, lebih dahulunya keadaan maulud dengan dilahirkan. Ala kaunihi walidan, sebagai dia sebagai dalam keadaan dia adalah sebagai orang tua. Maka hadayak tadi an yuqal, maka ini konsekuensinya akan dikatakan lam yulad wa lam yalid, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, mestinya gitu. Tapi dibalik. Qultu al-qasdu al-asdi,
tujuan aslinya huna nafyu kaunihi ta'ala laisa lahu walad. Itu menafikan keberadaan Allah taala itu tidak punya anak. Kama da'ahu ahlul batil, seperti yang diklaim oleh ahli batil. Walam yadda'i ahadun annahu ta'ala mauludun, dan tidak ada seorang pun yang mengklaim bahwasanya Allah itu dilahirkan, enggak ada. Banyak yang mengklaim Allah punya anak, tapi enggak ada yang mengklaim Allah itu punya bapak atau punya ibu, enggak ada. Fal maqamu taqdimi nafyi dzalik. Jadi kondisinya menuntut untuk mendahulukan menafikan yang memang ada orang yang melanggar hal itu, yaitu lam yalid. Fa in qulta falimada dzakara wa lam yulad? Kenapa harus disebutkan lam yulad sementara tidak ada yang mengatakan itu? Ma'adami man yadda'ihi. Qultu, maka aku katakan tatmiman, ini sebagai pelengkap li tafarrudillahi ta'ala, untuk menunjukkan keesaan Allah taala, an musyabahati al makhlukin, dari menyerupai makhluk-makhluk, wa tahqiqan li kaunihi laisa kamitslihi syai', dan sebagai perealisasian bahwasanya Allah taala itu tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Jadi nggak punya anak, nggak punya bapak. Kalau punya berarti apa? Ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal kufu walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan atau kufu, jadi bisa dibaca kufu tanpa hamzah, bisa kufu. Ya, sama di domah fa-nya, kufu. Bisa disukun, bisa di domah fa-nya. Kufu atau kufu. Artinya mumathil, yang semisal. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Ai lam yakun ahadun yumathiluhu, tidak ada seorang pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala fi syai'in min sifatihi, dalam sebagian satu pun dari sifat-sifatnya, enggak ada yang semisal, apalagi seluruh sifat. Di dalam hadis dalilun ala annahu yambagi tahri hadil kalimat. Hendaknya berusaha untuk memakai ya kalimat-kalimat ini inda doai, ketika kita berdoa. Jadi Nabi bilang siapa yang berdoa dengan itu Allah kabulkan. Maka kalau kita berdoa tawasul dengan kalimat-kalimat itu, masya Allah indah sekali ya. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah asal syarat yang lain terpenuhi ya. Kalau kita udah pakai doa ini, kata Nabi pasti terkabul. Tapi ternyata syarat lain nggak terpenuhi, misalnya makan yang haram, yang nggak terkabul juga. Jadi syarat itu semuanya harus terkumpul. Ini salah satu sebab ya doa itu mustajab. Li ikhbarihi, karena Nabi mengkhabarkan sallallahu alaihi wasallam bahasanya dia apabila Allah diminta dengannya pasti memberi, apabila didoa dengannya Allah mengabulkan. Wa su'al at-talabu lil hajah. Soal itu artinya meminta kebutuhan. Wa doa a'ammu minhu, sementara doa lebih luas daripada itu. Jadi Allah kalau diminta dengannya memberi, kalau Allah didoa dengannya Allah mengabulkan. Doa itu lebih luas daripada meminta. Kalau minta itu sekedar minta hajat, sementara doa bisa jadi apa? Tolak bala. Doa lebih luas daripada meminta. Bahwa min atfil am alal khas. Jadi ini namanya menggandengkan yang umum kepada yang khusus. Jadi soal itu lebih khusus daripada doa. Kemudian hadis yang ke-13 dalam bab ini, 23. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul. Rasul kalau memasuki waktu subuh, beliau mengucapkan Allahumma bika asbahna. Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu subuh. Wa bika amsayna, dan denganmu pula kami memasuki waktu sore. Wa bika nahya, denganmu kami hidup. Wa bika namut, dan denganmu kami mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu kami kembali. Ini doa pagi petang. Khususnya ini dibaca pagi. Kalau dibaca sore dibalik ya. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa namut wa ilaika wa ilaikal masir. Wa idza amsa qala mithla dzalik, kalau sore mengucapkan semisal itu
hanya saja diganti wa ilaikal masir, termasuk asbahnanya dipindah ke belakang ya, amsayna dulu. Kemudian bika asbahna ya, kata bika asbahna ini muta'alliqnya mahdhuf ya, dihapuskan. Asalnya apa? Bikuwatika wa qudratika wa biijadika asbahna gitu. Dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu, dengan perwujudan olehmu, ijad ya, kita diwujudkan oleh Allah. Asbahna, kami masuki waktu pagi. Jadi kata bika maksudnya apa? Itu semua banyak makna. Dakhalna fi sobah. Jadi kami masuki waktu subuh dengan itu semua. Dengan kekuatanmu, dengan perwujudan darimu, dengan kekuasaanmu. In anta alladhi aujad tanah. Karena engkau lah yang mengadakan kami. Dan mengadakan subuh juga. Dan begitu juga sore. Wa nusyur min nasyarul mayyit. Nusyur itu dari kata nasyarul mayyit. Artinya apa? Menghidupkan. Ya, wa ilaikan nusyur. Dan kepadamu dihidupkan kembali. Nusyur artinya menghidupkan mayit. Wa fi munasabah li anna naum akhul mayit, akhul maut. Dan ini cocok kenapa? Karena tidur itu temannya mati. Jadi sebagaimana saya tidur kemudian bangkit lagi, nanti kami mati pun akan dihidupkan lagi. Fal iqadu minhu kal ihya badal imatah. Maka membangunkan setelah tidur itu seperti menghidupkan setelah mematikan. Kamana sabah fil masa, sebagaimana di waktu sore juga cocok disebutkan itu ya. Disebutkan kata masir kembali. Masir itu kembali. Kenapa? Dia nahu yanamu fihi, karena orang akan tidur di malam hari, wan naumu kal mauti, dan tidur itu seperti mati. Jadi masir itu kembali pada Allah untuk istirahat gitu. Wa fi al-iqrar bi anna kulla in'amin minallah, dan ini juga sebagai bentuk pengakuan bahwa segala nikmat itu milik Allah, dari Allah. Segala nikmat dari Allah. Di waktu pagi, denganmu kami masuk waktu pagi, denganmu kami masuk waktu sore. Maksudnya denganmu itu dengan nikmat-nikmatmu semua. Tanpa nikmatmu aku tidak bisa apapun. Itu doa pagi petang ya, silahkan diamalkan. Kemudian hadis yang ke-24. Dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Ini orang Indonesia sering menyebutnya doa sapu jagat. Orang Jawa mungkin bilang doa sapu jagat. Artinya menyapu semua. Jagat itu artinya jagat raya, apa? Semuanya lah, dunia seisinya. Padahal ini enggak cuma dunia ya. Jagat itu dunia sebenarnya. Ini tidak cuma jagat ini. Dunia akhirat ini kan. Akhirat kami berilah kepada kami di dunia ini kebaikan. Dan di akhirat kebaikan. Dan lindungi kami dari neraka. Apalagi yang belum. Apalagi yang belum kita minta. Ini udah ada semua di situ. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, terhindar dari neraka. Apa yang kurang? Sudah lengkap ya. Jadi semua sudah ada di situ. Kalau itu udah cukup, ngapain kita doa yang lain? Ya doa yang lain dirinci. Kenapa? Karena doa itu makomul ilhah, makomul ilhah, makom untuk merengek. Jadi semakin kita merengek kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Ibadah kita semakin sempurna gitu. Jadi kalau kita doanya global-global aja, ya kurang maksimal. Coba antum hajatnya apa? Antum lagi dililit utang misalnya, udah doa yang tadi biar terhindar dari dililit utang itu lebih serius daripada sekedar Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Kurang maksimal. Ya, ini doa juga dibaca juga gitu. Makin banyak dibaca doa makin bagus. Tapi lebih fokus kepada apa yang kita hajatkan itu lebih maksimal, lebih khusyuk juga. Qala Qadiyat mengatakan inna makana yad'u bihadil ayah. Nabi berdoa dengan ayat ini ayat ya, surat Al-Baqarah.
Li jam'iha ma'ani doa, karena dia mengumpulkan seluruh makna doa kullihi, semua bahkan min amri dunia wal akhirah, dari urusan dunia maupun akhirat. Qala wal hasanah, dan beliau mengatakan al hasanah indahum hahuna nikmah. Hasanah menurut mereka adalah nikmat. Masalah na'imat dunia, maka Nabi minta kenikmatan dunia dan akhirat dan terhindar dari adab neraka, adab akhirat. Nas'alullah ta'ala an yamunna alaina bidalik. Kita mohon pada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita dengan hal itu. Waqad katsara kalamus salaf fi tafsiril hasanah. Banyak sekali penafsiran para salaf tentang tafsir dari al-hasanah ini. Ibnu Qayyim menyebut hasanah itu ilmu. Ya Allah, berilah kami di dunia kebaikan, di akhirat juga kebaikan. Kebaikan dunia itu dengan ilmu, kebaikan akhirat juga dengan ilmu. Jadi kalau kita minta kebaikan itu sama dengan kita minta ilmu, karena tanpa ilmu nggak ada kebaikan. Ya, tanpa ilmu nggak ada kebaikan. Waqala Ibnu Katsir, al-hasanah fid dunya tashmalu kulla matlubin dunyawiyin min afiyah. Hasanah di dunia mencakup seluruh permintaan dunia dari kesejahteraan. Jadi minta kesejahteraan apapun di dunia itu hasanah. Wadarin rahbatin, dan negeri yang atau rumah yang luas. Wajatin hasna, istri yang cantik. Ya, Masya Allah, dan mencakup semua itu. Tapi kalau antum mau rinci lagi ya boleh juga, ya Allah berilah saya istri yang cantik, tidak masalah. Boleh ya, nggak terlarang berdoa begitu. Tapi udah punya istri, ya nggak apa-apa, nambah juga boleh. Tapi jangan keras-keras ya, istri dengar nanti marah. Kemudian wawaladin barin, dan anak yang baik, itu semuanya hasanah. Warizkin wasi, rizki yang luas. Ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat. Amalin soleh, amal soleh. Ini di dunia kita dapatnya, tapi tetap faedahnya untuk akhirat. Ya. Faedahnya untuk akhirat ini kalau ilmu nafi sama amalin soleh. Pemarkabin hani, kendaraan yang enak. Wasanaul jamil, pujian yang bagus. Jadi diomongin buah bibir, tapi buah bibir yang bagus gitu. Kemudian ila ghairi dalika, dan selain itu mimma syamilathu ibaratuhum, dari apa yang dicakup oleh ungkapan itu. Al hasanah itu mencakup itu semua kebaikan. Fainaha mundarijatun fi hasanati dunia. Jadi semua itu masuk ke dalam kategori kebaikan-kebaikan dunia semua. Adapun hasanah fil akhirah, fa'laha dukhulul jannah, yang paling tinggi adalah masuk surga. Wa tawabi'ihi, dan segala pengikutnya dari keamanan, kenyamanan dan sebagainya. Adapun terlindung dari neraka, maka dia tak tadi taisiri asbabihi, itu berkonsekuensi apa? Dimudahkan untuk meraih jalan-jalannya, sebab-sebabnya. Jadi biar kita terhindar dari neraka, otomatis kita menghindari segala dosa. Jadi kalau kita bilang wakina ada benar, lindungi kami dari adab neraka, maksudnya apa? Lindungi kami dari dosa-dosa. Jangan sampai kami berbuat dosa. Ya. Taisir biasbabihi asbabihi di dunia ministina bil maharim, dari menjauhi yang haram-haram dan meninggalkan yang subhat-subhat, dan al afwi mahdon, atau pokoknya dimaafkan sajalah walaupun sudah melakukan itu. Mudah-mudahan Allah memaafkan semua dosa. Kalau Allah maafkan semua dosa kita, berarti kita terhindar dari neraka. Wa muraduhu biqaulihi bitawabi'ihi, dan dimaksud dengan perkataannya, perkataan Ibnu Katsir ya tadi ya. Tawabi'ihi, pengikut-pengikut surga, maksudnya apa? Ma yaltahiku bihi fi dzikr, apa yang diikutkan dengannya dalam penyebutan. La mayat yata'aqqabuhu hakikatan, bukan yang mengikutinya secara hakiki, bukan mengikuti tawabi'u apa tadi? Tawabi'u dukhulul jannah ya. Jadi nggak ada yang mengikuti masuknya surga, maksudnya mengikuti secara penyebutannya saja. Kemudian hadis berikutnya. Tadi hadis tentang doa sapu jagat.
Kemudian hadis yang ke-25 dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma, Rasulullah berdoa, Allahumma firli khati'ati, ya Allah ampuni aku kesalahan-kesalahanku, wa jahli dan kebodohanku. Jadi kebodohan itu dosa ya. Makanya kita minta ampun. Ya Allah ampuni kesalahanku dan kebodohanku. Jadi bodoh itu salah gitu. Makanya kalau orang bodoh nggak mau belajar itu dosa. Kalau bodoh udah belajar, insya Allah dimaafkan. Udah belajar masih bodoh juga, itu di luar kemampuan. Tapi kalau ada kemampuan nggak mau belajar, itu yang dosa ya. Punya otak cerdas tapi nggak mau belajar ilmu agama, itu dosa. Kemudian apa? Wa israfi fi amri, dan borosku dalam urusanku, ya berlebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang kau lebih tahu daripada aku. Jadi dosa-dosa yang kita tidak tahu banyak, ya Allah lebih tahu. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, jiddi, kesungguhanku, wahazli, dan candaanku. Jadi serius maupun canda, ya semua kita mohon kepada Allah ampunannya. Wa khoto'i wa amdi, kekeliruanku dan kesengajaanku. Wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada padaku. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, ma qaddamtu wa ma akhartu, apa yang aku dahulukan dan apa yang aku akhirkan. Jadi yang belum aku lakukan pun aku mohon ampun kepadamu. Wa ma asrartu, dan apa yang kurahasiakan, wa ma alantu, dan apa yang aku terang-terangkan, terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang kau lebih tahu dariku dengannya. Alhamdulillah. Antal muqaddimu, engkaulah yang paling awal, wa antal muakhiru, dan engkau yang paling akhir. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau terhadap segala sesuatu maha kuasa. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini juga doa luar biasa ya. Ini doa mohon ampun saja. Karena kalau kita bilang Allah maghfirli kulla dzambi, itu udah mencakup semua sebenarnya. Ya Allah ampuni aku seluruh dosaku. Itu udah mencakup semua. Tapi itulah saya katakan tadi, doa itu makomnya ilhah, makom untuk merengek. Makin dipanjangkan itu Allah makin suka. Yang penting detailnya itu bukan mendikte. Mendikte itu gimana? Misalnya ya Allah berilah aku rumah yang lebarnya sekian, yang ukurannya sekian, yang warnanya gini, tempatnya ini, itu mendikte, nggak boleh. Tapi kalau detail dalam rangka seperti ini, masalah dosa detailkan seperti itu boleh. Ya. Jadi beda dengan permintaan tadi, rumah yang begini ya, terlalu berlebihan. Udah minta saja rumah yang seperti apa, tapi jangan terlalu detail. Al-khati'ah adalah adam, dosa. Al-jahl lawan dari ilmu, sudah jelas. Israf, mujawazatul had, melampaui batas dalam segala sesuatu. Jadi israf, pokoknya jangan sampai melampaui batas, karena melampaui batas itu dosa ekstrim namanya ya. Kemudian fi amri, dalam urusanku, ini ada kemungkinan berkaitan dengan segala apa yang tadi semuanya dalam urusanku, atau berkaitan dengan israf saja, israf dalam urusanku. Jadi ada dua kemungkinan. Kemudian al-jid dengan dikasroh jimnya lawan dari hazil. Hazil itu canda, jid itu serius. Kemudian khoto'i wa amdi min adfil khas alal am. Ini mengatakan yang khusus kepada yang umum. Amdi itu umum, khoto'i itu khusus. Idil khoti'ah takunu an hazlin wa an jiddin. Karena kesalahan itu bisa jadi karena apa? Canda atau serius. Wa takriru dzalika li ta'addudil anwa', dan diulanginya itu karena memang macamnya berbilang, macamnya banyak. Allati taqa'u minal insan, yang terjadi pada manusia dari penyimpangan dan pengakuannya.
Wa idharu anna nafsa ghairu mubarra'atan, dan menampakkan bahwa nafsu itu tidak terbebas dari aib-aib kecuali nafsu yang dirahmati oleh al-alamul ghuyub, Allah yang Maha mengetahui yang gaib. Wa kullu dzalika indi, ini adalah khabar, ini mubtada tapi khabarnya mahdhuf. Khabarnya terhapus, yaitu maujudun. Semua itu di sisiku ada. Jadi kata ada hilang, dihapuskan. Wa mana antal muqaddim, engkau muqaddim artinya tuqaddimu man tasya'u min khalqihi. Oh gitu. Al muqaddim bukan al awal, saya tadi salah ngartikan ya. Al muqaddim artinya engkau mendahulukan, gitu, bukan engkau terdahulu. Engkau mendahulukan. Yaitu apa? Mendahulukan dari makhlukmu siapa yang engkau kehendaki. Fayatasifu bi sifatil kamal, sehingga Allah disifati dengan sifat sempurna. Yataqabu bihaqaiqi al-ubudiyah, dan Allah terrealisasi dengan hakikat-hakikat ibadah di taufikika, dengan taufikmu. Oh, jadi pada makhluk bukan Allah, apa? Jadi Allah memberikan, memajukan, mendahulukan siapa yang Allah kehendaki dari makhlukmu, sehingga dia disifati dengan sifat sempurna dan merealisasikan hakikat ibadah dengan taufikmu gitu. Jadi itu orang yang didahulukan Allah, diberi taufik untuk sempurna dalam sifatnya dan ibadahnya. Wa antal muakhir, dan engkau yang mengakhirkan, artinya mengakhirkan bagi siapa yang engkau kehendaki dari hambamu dengan menelantarkannya dan menjauhkannya ya dari derajat kebaikan, dijauhkan dari kebaikan. Berkata musannif, wa waqa'a fi hadits Ibnu Abbas, dan terdapat dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaquluhu fi salatil lail. Nabi mengucapkan doa ini di salat malam. Di salat malam. Wa taqaddama bayanuhu, dan sudah terlalu penjelasannya. Wa qa'a fi hadits Ali, dan terdapat juga dalam hadis Ali radhiyallahu anhu annahu kana yaquluhu ba'da sholati. Nabi mengucapkan ini setelah salat. Berarti doa setelah salat itu ada ya. Doa setelah salat itu ada dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih khilaf di kalangan ulama. Jadi kata-kata ba'da salat bisa juga maksudnya akhir salat. Bukan ba'da salat berarti setelah salam, bukan, tapi sebelum salam. Ada juga yang menafsirkan begitu. Wakhtalafa riwayat, jadi berbeda-beda riwayat. Hal kana yaquluhu ba'da salami au qablahu. Apakah Nabi mengucapkannya sebelum salam atau setelahnya? Setelah salam atau sebelumnya? Di dalam riwayat Muslim, annahu kana yaquluhu baina tasyahhud wa salam. Riwayat Muslim. Jadi sebelum salam. Wa auradahu Ibnu Hibban fi sahihi bilafadz, dengan lafaz Ibnu Hibban meriwayatkan karena idza faragha minas sholati, Nabi kalau selesai dari salat, dan selesai itu akhirnya apa? Setelah salam. Wa yuhtamalu hamluhu ala qabli salam, dan ada kemungkinan memang bisa jadi sebelum salam. Kata-kata selesai ya artinya hampir selesai, bisa bahasa Arab itu bisa begitu ya. Selesai artinya hampir selesai. Wa yuhtamalu annahu kana yaquluhu qablahu wa ba'dahu. Jadi ada kemungkinan itu ya, bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Namun wallahu alam yang lebih kuat ya pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Taimiyah, kalau zikir dikatakan di akhir sholat itu artinya setelah salam. Kalau doa dikatakan di akhir sholat artinya apa? Sebelum salam. Jadi kalau doa sebaiknya sebelum salam. Kalau makmum ya udah ngikut imam, imamnya salam ya salam. Belum sempat doa banyak ya tidak masalah. Tapi kalau antum ingin memperpanjang doa, silakan sholat sendiri. Sholat antara adzan dan iqomah misalnya kan, itu kadang orang sholat 2 rakaat dia habis sholat berdoa, ya tidak masalah. Tapi kalau dia gunakan doanya sebelum salam lebih bagus. Dia manfaatkan waktu ketika dia sholat 2 rakaat, jangan langsung salam, tunggu berdoa dulu, panjangin di situ. Itu lebih bagus daripada setelah salam baru berdoa. Walaupun ini nggak terlarang, silakan ya. Cuma lebih bagus ketika sebelum salam. Tapi kalau udah salam kok masih ada yang kurang tadi doanya, ya udah tambah lagi doa lagi, tidak masalah, bebas.
Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-26 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah berdoa Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri ya Allah perbaiki agamaku yang dia merupakan benteng bagiku penjagaan bagiku penjagaan urusanku wa aslih li din dunya yallati fiha ma'ashi dan perbaiki bagiku duniaku yang di sana aku hidup wasli li akhirati dan perbaiki bagiku akhiratku alati ilaiha ma'adi yang kepadanya aku kembali waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin dan jadikan kehidupan sebagai tambahan bagiku dalam segenap kebaikan waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin dan jadikan kematian sebagai istirahat bagiku dari segala keburukan. Jadi riwayat Muslim. Doa ini mengandung kebaikan dunia akhirat juga ya. Ini hampir mirip dengan doa sabu jagat tadi. Sama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Perbaikan dunia, perbaikan akhirat ini. Walaysa fi dalalatun ala jawazi doa bil maut. Ini bukan menunjukkan bolehnya berdoa minta mati, bukan ya. Cuma menjelaskan, meminta bahwa jadikan kematian itu istirahat bagiku dari kesalahan. Bukan minta mati, bukan. Ini bukan minta mati. Bal inna madalla ala tapi di sini menunjukkan meminta untuk menjadikan kematian untuk menyelesaikan dari segala keburukan, istirahat dari segala keburukan dunia dan keburukan di kuburan dan sebagainya. Jadi dari segala keburukan ini ihtimal keburukan sebelumnya atau keburukan setelahnya. Pokoknya kematian ini penghindar bagiku dari segala keburukan yang sebelum kematian maupun keburukan yang setelah kematian. Berarti di akhirat. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-27 dan 28. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma infa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikan manfaat kepadaku dengan apa yang Kau ajarkan kepadaku. Wa'allimni ma yanfa'uni dan ajari aku apa yang bermanfaat bagiku. Warzuqni ilman yanfa'uni dan rizkikan kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Ini doa tentang ilmu yang bermanfaat intinya. Ini menunjukkan bahwa ada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kalau minta ilmu jangan minta ilmu doang. Mintalah ilmu yang bermanfaat. Kalau ada doa itu Rabbi zidni ilma dalam ayat itu ya. Rabbi zidni ilma ya Allah tambahkan bagiku ilmu. Maka dalam hati kita tetap minta ilmu yang bermanfaat. Jangan cuma ilmu sembarang ilmu. Dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu nahwuhu semisal ini wa qala fi akhirih dan beliau berkata di akhirnya wazidni ilman dan tambahkan kepadaku ilmu. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Wa a'udzubillahi min hali ahli nar dan aku berlindung kepada Allah dari keadaannya penduduk neraka. Sanadnya hasan. Dalam hadis ini, annahu la yatlubu minal ilmi illa nafi. Bahwasanya tidak diminta dari ilmu kecuali apa? Yang bermanfaat. Wa nafu fiha yata'allaqu bi amri din wa dunya dan manfaat ilmu itu baik untuk dunia maupun agama, akhirat. Fima ya'udu fiha ala nafi din. Dalam apa yang kembali kepadanya memberikan manfaat agama. Jadi walaupun manfaat dunia juga terakhirnya tetap untuk manfaat agama atau akhirat. Kita minta ilmu dunia terus buat apa? Biar bisa cari duit. Duit buat apa? Ya untuk kebaikan akhirat lagi. Untuk infak, untuk kesehatan, biar sehat bisa ibadah. Ya semuanya kembali ke akhirat semua. Wa illa fama ada hadzal ilm.
Kalau tidak, maka selain ilmu ini, fa'innahu mimman qala Allah Ta'ala fihi, maka itu termasuk orang yang Allah katakan, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang bermudarat dan tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi ilmu selain yang bermanfaat itu bermudarat, ya, bahaya. Seperti ilmu sihir. Ai fi amriddin, yaitu tidak bermanfaat dalam urusan agama. Fainahu nafan nafa an ilmi sihir. Allah menafikan adanya manfaat dari ilmu sihir karena memang tidak bermanfaat di akhirat. Walaupun ada manfaatnya di dunia, tapi mudarat di akhirat. Ya, maksudnya manfaat dunia ada pengaruhnya gitu. Tapi untuk akhirat bermudarat. Ya ada minafi fil akhirah, enggak ada manfaatnya di akhirat. Bal li'annahu darun, bahkan dia bermudarat, berbahaya di akhirat. Wa qad yanfa'uhum fi dunya, kadang bermanfaat di dunia, tapi di akhirat pasti bermudarat karena itu sihir, bantuan setan. Lakinnahu lam ya'uddahu naf'an. Jadi dia tidak disebut bermanfaat walaupun ada manfaat dunianya. Karena apa? Segala hal yang bermanfaat di dunia tapi bermudarat di akhirat itu sama dengan tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Seperti misalnya orang minum khamr. Khamr ini bagus nih biar hangat gitu kan, orang-orang Eropa butuh khamr gitu. Memang betul Allah sebut ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Jadi kalau mudarat lebih besar maka manfaat gak ada gunanya. Tetap rugi gitu. Jadi hakikatnya tidak bermanfaat. Sesuatu yang mudaratnya lebih besar itu diharamkan di dalam Islam. Maka jangan mengambil sesuatu yang ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar. Jangan bilang kan ada manfaatnya. Iya memang ada, cuma mudaratnya lebih besar, harus dihindari. Seperti rokok misalnya. Apa manfaat rokok? Mungkin orang bilang ada manfaatnya apa? Manfaatnya eh, tidak tua, tidak cepat tua. Kenapa? Karena cepat mati gitu kan. Enggak tua-tua. Manfaatnya bisa aman dari kemalingan ya karena batuk-batuk terus ya kan. Ya itu manfaat memang tapi mudaratnya lebih besar. Kemudian hadis yang ke 27 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamaha hadzal du'a. Nabi mengajarinya doa ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'ada bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibn dan Al-Hakim. Ya Allah, sungguh aku minta kepadamu kebaikan semuanya, yang segera maupun yang ditunda, yang aku tahu maupun yang aku nggak tahu, dan aku berlindung padamu dari keburukan semuanya, yang segera maupun ditunda. Segera itu dunia, ditunda berarti di akhirat. Apa yang aku tahu dan apa yang aku nggak tahu. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu kebaikan apa yang diminta oleh hambamu dan nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayat ada tambahan kata itu. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang berlindung darinya hambamu dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka jannah. Ya Allah, aku mohon padamu surga wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan apa yang mendekatkan kepada surga dari ucapan dan amalan. Ucapan juga bermakna ilmu ya, ilmu dan amal. Wa a'udzubika minan nari, dan aku berlindung kepadamu dari neraka wa ma qarraba ilaiha, dan apa yang mendekatkan kepada neraka dari ucapan dan amalan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in, dan aku mohon padamu agar engkau menjadikan segala ketetapan qadaitahu yang kau tetapkan li untukku khairan adalah kebaikan.
Jadi minta takdir semuanya baik. Allah, ini doa lengkap juga. Lengkap dirinci lagi detail. Al-hadis mana doa, maka hadis ini mengandung doa untuk kebaikan dunia dan akhirat ya, semua lagi. Doa sabut jagat lagi nih. Wal isti'adah min syarrihima, dan juga berlindung dari keburukan dunia akhirat, dan minta surga dan amal-amalnya atau sebab-sebabnya, dan minta agar Allah menjadi belum, dan lewat ini, dan minta perlindungan dari neraka dan apa yang menjadi sebab-sebab masuk neraka. Kemudian baru minta agar qada yang Allah tetapkan semuanya adalah kebaikan. Wa in ra'ahul 'abdu syarron, walaupun hamba mungkin melihatnya keburukan secara bentuknya, seperti misalnya penyakit. Penyakit itu bentuknya buruk, tapi hakikatnya baik. Kenapa? Karena menggugurkan dosa, karena menghilangkan kesombongan dan lain sebagainya ya. Itu kebaikan. Kemudian dalam hadis ini terdapat faidah annahu yang bagi lil abdi, hendaknya hamba ta'limu ahlihi asana adiyah. Setiap hamba itu mengajari keluarganya doa yang terbaik. Kenapa? Karena di sini Nabi mengajari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengajari Aisyah doa ini. Maka antum juga mengajari istri doa itu ya. Ya enggak? Diajari istrinya. Saya juga belum hafal gitu. Ya, antum hafal dulu, nanti ngajari istrinya. Kemudian li'anna kulla khairin yanalu nahu fahuwa lahu. Karena semua kebaikan yang diraih oleh keluarga itu kembali kepada kepala keluarga yang mengajarinya gitu. Wa kullu syarrin yusibuhu fahuwa madarratun alaihi. Demikian juga semua keburukan yang menimpa keluarga itu juga keburukan kepada kita semua. Ada keluarga yang masuk neraka, kita juga yang sedih. Kemudian hadis yang ke-30. Ini hadis yang terakhir ya. Panjang. Habisin aja. Wa akhraju asy-Syaikhani, dikeluarkan oleh Syaikhani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahmani, dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Penyayang. Khafifatani ala lisani, sangat ringan di lisan, diucapkan mudah. Tsaqilatani fil mizan, tapi sangat berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah ini penutup dari Bulughul Maram adalah doa atau zikir kalimat thayyibah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau kita sering mengucapkan ini, kita dicintai Allah, timbangan kebaikan kita di akhirat berat walaupun di bibir sangat ringan. Dicintai Allah, timbangan kebaikannya berat. Masuk surga itu pasti ya. Insyaallah. Ada akhiru hadithin. Ini adalah akhir hadis yang Al-Bukhari menutup dengannya kitab sahihnya. Ini di dalam Sahih Bukhari pun hadis terakhir. Dijadikan juga terakhir oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari juga, Fathul Bari ya. Wa tabi'ahu jama'atun, kemudian diikuti oleh sekelompok ulama ya dari para imam bi khatmi tasannifihim, dalam menutup tulisan-tulisan mereka dengan hadis ini. Apa rahasianya? Kenapa begitu? Dimulai Bukhari, ulama berikutnya pun mengikuti, menutup kitab mereka dengan hadis ini, termasuk Muhajar di sini. Wal murad minal kalimata ini, nggak tahu ya rahasianya apa, tapi yang jelas ini menunjukkan keagungannya ya. Ini kalimat yang agung. Kalau antum bisa mengamalkan dua kalimat ini, insya Allah menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan dua kalimat adalah kalam nahwu kalimah syahadah. Adalah kalam. Kalimat di sini bermakna kalam, karena kalimat itu kalau dalam bahasa Arab artinya kata gitu. Tapi yang dimaksud ini bukan cuma kata, tapi kalam, beberapa kata. Seperti kalimat syahadah, kalimat tauhid. Kan nggak cuma satu kata, tapi kalam, kalam tauhid. Wahwa khairun khabarun muqaddam, dan ini adalah khabar yang didahulukan. Qauluhu subhanallah sampai akhir ini mubtada muakhir. Jadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu mubtada, khabarnya justru kalimatani hafiyatani ala lisani dan seterusnya. Itu khabarnya.
Wa sahal ibtida bihi wa in kana jumlah, dan sah ibtida atau mubtada dengannya walaupun dia adalah sebuah kalimat jumlah. Lianau fi makna hadzal lafadz, karena dia eh, dalam makna lafadz. Wa innama qaddamal khabar tashwiqan lisami. Kenapa didahulukan khabar? Untuk membuat pendengar itu merasa rindu ya kepada mubtada'nya. Apa ini mubtada'nya kira-kira gitu kan. Nabi kan memberikan iming-iming dulu, dua kalimat yang cinta Allah yang begini-begini. Orang akan nunggu itu apa ini dua kalimat ini gitu. Tunggu. Siyama ba'da ma dzakara minal awsaf. Lebih lagi setelah disebutkan sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian al-habibah bermakna al-mahbubah. Jadi dua kalimat ini dicintai. Habib artinya mencintai, tapi maknanya di sini dicintai. Ai mahbubatani lahu, dicintai oleh Allah taala. Al-khafifah fa'ilah bermakna fa'ilah. Artinya ringan. Kemudian at-tayyibah at-tayyibi at-tibi, berkata at-tibi seorang ulama rahimahullah, al-khifatu musta'aratun lisuhulah. Khafifah itu kata pinjaman dari kata suhulah, mudah. Khafifah itu maksudnya mudah gitu, bukan ringan ditimbang kilogram enggak, tapi mudah dalam mengucapkannya. Syabah suhulah jarayaniha ala lisani bima khaffa ala hamil min ba'di. Tapi isyarah ila anna sa'iral takalif, ini adalah isyarat bahwa tugas-tugas syariat yang lain itu berat, tapi dua kalimat ini ringan. Kalau yang lain berat, antum menghatamkan Quran berat, ya. Antum sholat berat. Kalau ini dua kalimat sangat ringan, antum bisa dicintai Allah. Tapi jangan meninggalkan kewajiban ya. Artinya ini ibadah sunnah tambahan setelah menunaikan segala kewajiban. Meninggalkan kewajiban menjadi berdosa. Dosa itu akan ditimbang dengan pahala. Rugi kalau ternyata dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Apalagi meninggalkan sholat wajib, dosanya tidak hanya sekedar turun iman, bahkan bisa kafir ya. Jadi dua zikir ini ringan bagi hati, ya, ringan bagi jiwa kita. Padahal dia berat di daun timbangan, makanya ini keutamaan luar biasa ya. Waqad su'ila ba'du salaf, sebagian salaf ditanya tentang sebab beratnya hasanah dan ringannya sayyi'ah. Maka mereka mengatakan, dia mengatakan, li'anal hasanah hadarat mararatuha. Karena yang namanya hasanah itu hadir pahitnya, wa ghabat halawatuha, dan hilang manisnya. Hasanah itu begitu, berat kita melakukannya. Hilang manisnya, kemudian datang apa? Datang pahitnya. Itulah hasanah, makanya pahalanya besar. Fasakulat, maka berat. Falayahmilan maka iqaluha ala tarkiha. Maka jangan sampai beratnya itu membuat kamu meninggalkannya. Adapun sayyi'ah itu datang rasa manisnya ya. Namanya dosa itu manis ya, maksiat itu enak, semua maksiat itu enak. Kalau nggak enak orang nggak ada yang maksiat. Enak sesaat, tapi kalau orang pakai akal dia akan berpikir apa? Resikonya. Kalau orang pakai nafsu nggak mikir resiko. Hadarat halawatuha, hadir manisnya dan hilang pahitnya, itu namanya sayyi'ah, keburukan. Oleh karena itu ringan bagi nafsu. Dan jangan sampai ringannya itu membuat kamu menungganginya. Itu kalau pakai akal. Dan hadis ini diantara dalil atas ditetapkannya timbangan di akhirat sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang apa yang ditimbang. Ada pendapat yang mengatakan yang ditimbang adalah amalnya sendiri, sholat ditimbang, puasa ditimbang. Ada dalilnya. Ada juga yang mengatakan yang ditimbang adalah catatan amalnya. Ya, seperti hadis pitokoh, hadis kartu ya. Ada juga yang mengatakan yang ditimbang orangnya yang beramal, seperti betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud kata Nabi. Itu semuanya dalil yang menunjukkan banyak yang ditimbang ya. Ada kemungkinan semuanya benar, wallahu a'lam. Kemudian
Wal ahadits dhahirah fi anal a'mal bani Adam tuzan. Jadi di sini menunjukkan bahwa amal bani Adam itu ditimbang karena ini kalimat ini ditimbang berat di dalam timbangan. Dan itu umum untuk semua manusia. Sebagian lagi mengatakan anau ya khusus mukmin, ini khusus bagi mukmin yang tidak punya dosa. Walahu hasanat katsira, dia punya kebaikan yang banyak melebihi dari sekedar imannya, maka masuk surga tanpa hisab sebagaimana datang dalam hadis 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Dan dikhususkan darinya orang kafir alladzi la hasanata lahu, yang dia tidak punya kebaikan, wala dzambalahu ghairal kufur, dan enggak punya dosa kecuali kekafiran. Fa inna yaqau fin nari bighairi hisab, maka dia masuk neraka tanpa hisab karena enggak punya kebaikan. Enggak ada timbangan. Ini sebagaimana dinukil oleh Al-Qurtubi dari sebagian ulama. Al-kafiru mutlaqan la thawabalahu. Orang kafir secara mutlak tidak punya pahala sama sekali, tidak ada kebaikan yang ditaruh di daun timbangan sehingga langsung masuk neraka. Fala nuqimmu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak tegakkan bagi mereka orang kafir pada hari kiamat timbangan. Jadi orang kafir enggak ada timbangannya. Dan hadis Abu Hurairah dalam sahih, al-kafiru la yazinu indallahi janaha ba'udah. Orang kafir tidak seberat di sisi Allah walaupun sesayap nyamuk. Berarti ringan sekali, nggak perlu timbang. Jadi ini cuma majas ya, tidak menunjukkan orang kafir ditimbang, tapi ayat menunjukkan orang kafir tidak ditimbang amalnya. Wasai anal kafir tuzanu a'maluhu illa anahu ala wajhin. Tapi kata Sanani yang tepat, orang kafir ditimbang amalnya, akan tetapi berdasarkan dua sisi. Yang pertama, bahwa kekufurannya diletakkan di satu daun timbangan, walaya jidu hasanah yadu hafil ukhra, dan enggak ada kebaikan di sisi yang lainnya. Karena batal semua kebaikannya dengan kekufuran. Fatati sulati la syai'a fiha. Jadi akan menjadi ringan sesuatu yang enggak ada apa-apanya. Al-Qurtubi mengatakan wa hadza dhahiru qoulihi ta'ala, ini adalah zahir firman Allah Ta'ala, wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangannya maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Faulaika alladziina khasiru anfusahum, merugikan diri mereka sendiri. Karena wasafa al-mizan bil khiffah. Jadi disifati timbangan dengan ringan. Kemudian wathani annahu qad yaqa'u minhu al-'itq. Bisa jadi muncul darinya pembebasan, wal birru wasilah, kebaikan dari silaturahim dan seluruh berbagai macam kebaikan, harta, yaitu terjadi pada orang kafir ya. Orang kafir punya kebaikan-kebaikan itu kadang. Lau fa'alaha muslim, yang seandainya dilakukan muslim pasti ada pahalanya. Mangkanat lahu jumi'at wa wudi'at, maka siapa yang memiliki itu dikumpulkan, diletakkan di dalam timbangan. Wara'an al-kufra, hanya saja kekufuran jika dibandingkan dengan semua itu akan lebih kuat kekufuran. Wa yahtamalu anna hadhil a'mal tuzan tuwazinu wa ma yaqa'u minhu minal a'mali as-sayyi'ah. Ini tentang khilaf ulama ya, yang ditimbang dari orang kafir itu apanya gitu. Ada yang bilang orang kafir nggak ditimbang kebaikannya sama sekali. Ada yang bilang nggak ditimbang sama sekali semua. Kafirnya juga nggak ditimbang juga. Ya, itu khilaf. Yang jelas semua itu berdasarkan nas yang ada tapi tidak sharih sehingga mengundang perselisihan. Maka bagi kita yang terpenting kita yakin pokoknya orang kafir masuk neraka udah cukup. Masalah nanti di sana gimana ya kita lihat nanti. Di akhirat kita lihat sendiri insya Allah. Adapun memperdebatkan sesuatu yang kita sendiri nggak lihat, kita sendiri nggak punya bukti, nggak punya dalil, sebaiknya tawakuf lebih aman. Qala al-mu'allif, penulis mengatakan, balillahu ta'ala biwabili rahmatihi turahu wa faqa al-faragh minhu fi sabahil arba'ati ta'ala. Oh, ini udah selesai nih. Jadi ini bertepatan dengan subuh hari Rabu tanggal 27 bulan Rabiul Akhir tahun 1164.
Sekarang 1444. Berarti berapa tahun yang lalu? 300 atau 280. 280 tahun yang lalu. Itu As-San'ani ya, 280 tahun yang lalu. Lebih duluan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu meninggal 1206. Jadi memang lebih senior As-San'ani. Dan As-San'ani ini mendengar berita tentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd, dan beliau senang sekali. Oh, ternyata ada di sana orang yang membasmi kesyirikan. Tadinya As-San'ani mengira dakwah membasmi syirik cuma sendiri di Yaman. Ternyata ada di Najd. Beliau bergembira sekali. Akhirnya menulis syair pujian kepada Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Itu dalam syair beliau dan masih ada sampai sekarang. Jangankan syair kemarin ya, syair zaman dulu aja masih banyak. Itu syair pujian terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Ini menunjukkan bahwa ada Wahabi lain. Wahabi memang gak cuma satu ya. Artinya dakwah salaf ini banyak di mana-mana. Kemudian orang mempopulerkan setiap salafi pasti Wahabi. Imam San'ani nggak Wahabi sendiri. Ya. Beliau punya jalur sendiri menuju salaf. Jadi jangan mengira setiap orang yang mengikuti salafi itu pasti Wahabi, enggak. Ya. Enggak semua orang yang mengajarkan sunnah ini kemudian dikatakan sebagai Wahabi. Jadi tidak. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang telah kita pelajari ya, dan Allah memberikan ampunan kepada penulisnya serta pensyarahnya dan juga kita semuanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.